Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Urwas TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini. Dengan izin dan perkenannya semata, kita kembali lagi dalam silsilah akhir zaman, dan pembahasan kita pada kali ini adalah pembahasan yang terkait dengan fitnah yang paling besar yang ada di dunia ini, yaitu Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih Ad-Dajjal. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan ma khalaqallahu munzu Adam ila yaumil qiyamah akbaru min ad-dajjal. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak menciptakan makhluk sejak dari Nabi Adam sampai hari kiamat yang paling besar godaannya, yang paling besar fitnahnya selain daripada Dajjal. Begitu bahayanya dan begitu besar fitnah Dajjal ini, maka semua nabi, semua rasul, mulai dari Nuh sampai Nabi kita Muhammad SAW, memberikan kewaspadaan dan mewanti-wanti setiap umatnya akan fitnatul Dajjal. Ini menunjukkan betapa besarnya fitnah orang ini. Sampai semua nabi, mamin nabiyyin, kata Rasulullah, illa waqad hadzara ummatahu minad Dajjal, minal a'war. Tidak ada seorang nabi kecuali telah memberikan kewaspadaan dan kehati-hatian kepada umatnya dari Dajjal ini, dari Dajjal yang buta sebelah. Dan kalau semua nabi memberikan kewaspadaan pada umatnya, bagaimana dengan Nabi kita Muhammad SAW yang mana Dajjal ini muncul pada umatnya Rasulullah SAW. Karena umatnya Rasulullah SAW inilah nanti terjadi peristiwa hari kiamat. Sedangkan Dajjal itu adalah fitnah yang datang dan sebagai tanda pertama munculnya tanda-tanda kiamat besar. Yang kalau sudah muncul itu berarti peristiwa hancurnya alam semesta ini dan kita akan berpindah pada kehidupan akhirat itu sudah sangat dekat. Tentu diawali dengan munculnya Imam Mahdi seperti yang kita bahas pada beberapa kali pertemuan kita. Dan ketika Imam Mahdi muncul, maka di zaman pemerintahannya, di zaman kekuasaannya, muncullah fitnah besar ini. Orang yang seorang laki-laki yang membawa berbagai macam kesaktian-kesaktian yang membuat banyak manusia terfitnah dan mengakuinya sebagai Tuhan. Na'udzubillah. Maka cukup bagi kita untuk waspada dengan Dajjal ini. Pertama, dari kewaspadaan setiap nabi dan setiap rasul yang kita sebutkan tadi dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa tidak ada seorang nabi kecuali dia mewaspadai umatnya dari fitnatul Dajjal. Yang kedua, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala min fitnatid Dajjal
dalam setiap kita ya melaksanakan salat. Itu menunjukkan betapa hebatnya fitnah orang ini. Sampai Nabi SAW mengajarkan kita ketika kita salat di tasyahud yang terakhir, kita diperintahkan untuk berdoa. Allahumma inni a'udzubika min fitnatid dajjal. Ya. Sebelumnya kita minta fitnatil qabri wa fitnatil jahannam. Ya, karena fitnah ya kubur, fitnah jahannam itu tentu ya sangat berbahaya karena itu terkait dengan kehidupan kita nanti di hari akhirat. Tapi ternyata ya dalam doa itu digandengkan dan digabungkan dengan ya kita berlindung pada Allah SWT dari fitnatil dajjal, fitnatil masihid dajjal. Ini menunjukkan bahwa ya fitnah dajjal ini adalah fitnah yang ya tidak tanggung-tanggung, dan ya setiap orang mesti waspada ya dari fitnah ini, ya sampai semua nabi sebelum Rasulullah SAW telah mewaspadai dan mewanti-wanti umatnya. Sementara ya kita tahu bahwa nabi-nabi sebelum Nabi SAW itu ya umatnya tidak akan ketemu dengan dajjal. Itu tidak mungkin ketemu, karena ya umat yang akan ketemu dengan hari kiamat dan ketemu dengan dajjal adalah umatul Rasul SAW. Kita ini kaum muslimin. Makanya mestinya kita lebih waspada, lebih hati-hati. Apalagi kita yang hidup di zaman ini. Dan oleh para ulama kita mengatakan kita sekarang sudah berada pada penghujung kehidupan ya dunia. Kalau Nabi SAW saja ia mengatakan bu'istu wasa'atu kahatain. Aku diutus ya dengan jarak ya hari kiamat itu seperti ini. Beliau ya mengangkat jari tengahnya dengan jari telunjuknya. Artinya sudah sangat dekat jarak antara ya telunjuk dengan jari tengah. Nah sementara ya interval antara kita sekarang dengan Rasulullah SAW itu 1400 tahun lebih. Ya, sudah hampir 1500 tahun. Bahkan ada sebahagian ulama kita yang mengatakan bahwasanya umur umatnya Nabi SAW 1500 tahun. Ya kalau 1500 tahun umurnya betul ya. Ya walaupun kemudian ya ini masih dalam ya polemik ya, di antara para ulama kita, tapi ada yang di antara mereka yang saya katakan di antara ulama kita yang mengatakan bahwasanya usia umat Nabi SAW itu 1500. Ya, saya tidak pastikan ya, ini kita tidak pastikan ya, tapi 1500 tahun. Kalau seandainya ini ya adalah usia yang betul. Ya. Nah sekarang kita sudah berada pada 1442 tahun. Berarti ya tinggal berapa? Hah? Tinggal 8 tahun. Ya. Tinggal 8 tahun. Ya. Berarti tinggal 8 tahun ini kalau betul. Ya. Tapi kita tidak tahu usia umat Nabi SAW kalau ini memang betul 1500. Ya maksudnya usianya itu apakah peristiwa hari kiamat terjadi, ini mungkin ya agak kita susah percaya. Sebab Imam Mahdi ya belum muncul. 58 ya? Oh 58 ya. Nah, kalau ini mungkin ya 58 karena apa namanya 58 ya bisa masuk akal ya. Bisa masuk akal. Tapi ya kalau dikatakan 8 ya tidak mungkin karena Imam Mahdi belum muncul, sementara Imam Mahdi seperti yang saya sebutkan bahwa dia akan berkuasa selama 7 tahun ya. Nah ini makanya ya kalau seandainya ini benar ya berarti ya, tapi intinya bahwa yang pesan yang penting bagi kita adalah bahwa kita sekarang memang berada pada penghujung zaman ya. Kita berada pada akhir zaman dan ya tanda-tanda kiamat kecil itu sudah hampir semua terjadi ya, kecuali beberapa lagi. Dan ya seperti yang kita pernah sebutkan bahwa ada di antara tanda-tanda kiamat kecil itu nanti terjadi setelah muncul tanda-tanda kiamat besar. Dan tanda kiamat besar itu yang pertama kali muncul adalah ini ya, datangnya ya Al-Masih Dajjal. Ini yang merupakan tanda-tanda ya kiamat besar yang pertama kali muncul, karena dia datang di masa pemerintahan
ya Imam Mahdi. Sehingga kemudian terjadi ya konflik atau peperangan antara ya Dajjal yang memimpin pasukan Yahudi ya, dan ya Imam Mahdi yang memimpin kaum muslimin. Ya, dan kemudian ya Imam Mahdi sebenarnya tidak mampu untuk menghadapi ya Dajjal. Imam Mahdi ya sebagai manusia biasa dia tidak mampu untuk menghadapi Dajjal dan dia tidak bisa membunuh Dajjal. Ya, karena yang membunuh Dajjal ini adalah ya Al-Masih ibnu Maryam, ya Nabi Isa, ya Nabi Isa yang membunuh. Nanti mungkin ya ada sedikit yang perlu mungkin ya kami angkat dalam sisi dan dalam tinjauan sebagian ya dari ulama kita. Ya ini ya namanya Al-Masihud Dajjal. Lalu kemudian yang membunuh nanti adalah Al-Masih ibnu Maryam. Sama-sama namanya Al-Masih. Jadi ada kesamaan Al-Masih. Kemudian dari sisi lain juga nanti akan mungkin kita jelaskan ada kesamaan antara ya penciptaan Isa Al-Masih dengan ya Dajjal. Makanya Dajjal ini menjadi polemik sekarang, apakah dia manusia biasa atau dia dari golongan jin atau gimana, perpaduan dari jin dan ya manusia. Nanti akan kita jelaskan karena ada sebahagian orang memahami bahwa Dajjal itu adalah manusia biasa, laki-laki biasa, manusia biasa seperti kita. Dasarnya pertama dari ya hadis tentang kedua orang tuanya, disebutkan bahwa dia lahir dari kedua orang tua Yahudi. Nah, walaupun kemudian hadis itu oleh sebahagian besar ya ulama kita mengatakan bahwa hadisnya lemah. Ya tidak, kalau dia lemah berarti tidak bisa menjadi ya patokan. Sehingga ya kemudian ya ada sebahagian yang kemudian mencoba ya menelusuri ya latar belakang Dajjal ini sehingga kemudian menemukan sisi yang lain dan mungkin nanti akan kita jelaskan. Baik, Ad-Dajjal ya itu sebenarnya dari kata Ad-Dajjal. Ad-Dajjal dan Ad-Dajjal itu adalah isim mubalaghah. Ad-Dajjal itu adalah al-kadhib, ya berdusta. Tapi ya antara ya kadhib dengan Dajjal ya ini ada perbedaan ya. Kalau dalam bahasa Arab namanya ada kadhib, dusta, kemudian ada Dajjal. Ini ada bedanya. Ya, kalau kadhib ya isim ya mubalaghahnya kadzdzab. Kadzdzab, orang yang banyak berdusta. Kalau ya yang Dajjal banyak melakukan Dajjal itu namanya ya Dajjal. Dajjal. Nah, kadzib ini adalah dusta. Sementara Dajjal ini tingkat dusta yang paling tinggi. Ya. Makanya dikatakan tidak dikatakan kadzdzab, ya. Makanya dalam hadis ya, yang pernah kita juga sebutkan ya tidak terjadi hari kiamat sampai ya muncul ya salasuna dajjalun, ya 30 orang yang Dajjalun, pendusta besar. Kenapa? Karena ya kulluhum yaz'umuna annahum ya nabi. Semuanya mengaku bahwa mereka adalah nabi. Padahal la nabiyya ba'di, kata Rasulullah SAW. Tidak ada nabi setelahku. Nah, ketika ada orang yang mengklaim dirinya sebagai nabi, berarti dia bukan sekedar pendusta, ya, tapi dia pendusta besar. Ya, maka ya Dajjal itu ya dari kata Dajjal ya artinya ya dia pendusta besar. Dan seperti yang kita sebutkan tadi bahwa ya dikatakan Al-Masihud Dajjal ya. Al-Masih. Kenapa dikatakan Al-Masih ya? Ini ada dua, ada Al-Masih Al-Masihud Dajjal dan ada Al-Masih Isa ibnu Maryam. Nah, sama-sama ini Al-Masih. Ya. Nah, kenapa dikatakan Al-Masihud Dajjal? Ya, ada sebagian ulama yang mengatakan Al-Masih, maknanya adalah mamsuh karena dia mamsuhul ainil yumna. Dia terhapus, maksudnya terhapus ya mata kanannya. Ya, karena matanya itu mata kanannya itu ya sama sekali ya tertutup. Ya, dia tertutup mata kanan. Jadi dia buta sebelah. Ya. Yang melihat itu mata kirinya, itu pun mata kirinya itu ada keanehan pada mata kirinya. Memang aneh, orangnya aneh, ya. Tapi ya karena anehnya begini, apalagi karena dia ya diberikan kemampuan harikun lil adab, peristiwa-peristiwa yang ya
di luar kebiasaan manusia, ya banyak kesaktiannya sehingga banyak manusia yang mempercayainya. Ya. Nah biasanya manusia apalagi yang du'afaul iman, yang lemah imannya, ketika ada orang yang punya kesaktian dia langsung percaya. Nah ini kesaktiannya luar biasa. Ya. Kemudian ya, dikatakan Al-Masih Isa bin Maryam karena dia ya menyembuhkan, dia bisa menyembuhkan orang yang kulitnya belang, ya bisa menyembuhkan orang yang tidak berbicara dan sebagainya. Maka dikatakan Al-Masih Isa bin Maryam. Ya, tapi di sini ya yang menarik karena ya Al-Masih Ibnu Maryam inilah yang akan membunuh ya Dajjal. Ya. Dan sama-sama namanya Al-Masih. Ada sisi yang nanti akan menarik untuk dikaji bahwa ya kenapa Isa yang bisa membunuh Dajjal, ya kenapa yang lain tidak bisa, bahkan Umar bin Khattab sendiri, nanti akan kita angkat peristiwanya juga, kisah Ibnu Sayyad, ya yang oleh Umar bin Khattab bersumpah, bahkan ya sebahagian sahabat ya Abdullah bin Jabir dan sebagainya bersumpah bahwa Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Ya, ini ada nanti akan kita angkat kisahnya, ya kisah namanya Ibnu Sayyad di zaman Rasulullah SAW yang oleh sebagian sahabat yang dekat pada Nabi SAW itu ya bersumpah dan mengatakan dia adalah Dajjal. Tapi kata Rasulullah SAW ketika Umar meminta kepada Rasulullah untuk membunuh ya Ibnu Sayyad ini, kata Rasulullah SAW mengatakan iyakunhu fala tusallit alaih. Kalau dia betul Dajjal, maka kamu tidak bisa menguasai dia, kamu tidak bisa membunuh dia. Wa illam yakunhu, kalau dia bukan Dajjal, fala khaira fi qatlihi, maka tidak ada kebaikan di dalam membunuh ya Ibnu Sayyad itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memang sekaliber Umar tidak bisa membunuh orang ini, Dajjal ini. Yang bisa bahkan ya Imam Mahdi yang saya katakan seorang tokoh dan seorang pribadi yang agung dan mulia, ya dari keturunan dan cucu Nabi SAW, dia tidak bisa juga membunuh Dajjal. Padahal perang dunia ketiga ya dipimpin oleh ya Al-Mahdi bisa memenangkan ya perang tersebut. Tapi dengan Dajjal dia tidak bisa. Nah, nanti Dajjal ini meninggal ya di tangan ya Nabi Isa Al-Masih. Ya, Al-Masih Isa bin Maryam. Karena ada satu sisi yang ada kemiripan antara Al-Masih Dajjal dan Al-Masih Isa bin Maryam dari sisi asal ya kelahirannya. Nabi Isa kan kita tahu ya, Nabi Isa ya tanpa bapak. Kok bisa ibunya hamil ya, lalu kemudian tidak dibuahi ovumnya, ya kan? Jadi ya tidak dibuahi ovumnya dengan ya sperma laki-laki, lalu kemudian kok bisa hamil. Nah, nanti kita mungkin akan bahas itu dari sisi ya kesamaan ya asal ya Al-Masih Dajjal dengan ya Al-Masih Isa bin Maryam. Kita masuk dulu pada ya hadis ya, hadis-hadis tentang Dajjal ini. Pertama di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala baina ana naim atufu bil ka'bati. Ini ya menunjukkan baina ana naim, menunjukkan bahwasanya ini adalah ya mimpi. Ya, dan mimpi bagi Nabi itu kan wahyu. Ya, mimpi bagi Nabi adalah wahyu. Nah, dia mengatakan saya ya dalam tidur atufu bil Ka'bah. Saya ya tawaf di Ka'bah. Baik. Fa idza rajulun Adam sabtu sya'ri yantuf au yuhraqu ra'suhu ma'an qultu man hadha. Tiba-tiba ya dalam mimpi Nabi SAW ketika beliau sedang tawaf, dia melihat dan menyaksikan ada seorang laki-laki ya yang ya rambutnya agak panjang ya menjelang bahunya menjelang pundaknya ya, dan seperti ya basah ya dan ada butir-butir air yang menetes dari rambutnya. Qultu man hadha, lalu kemudian saya bertanya, ya siapa ini? Siapa ini laki-laki yang disaksikan oleh Nabi SAW begitu? Ya qalu, maka mereka mengatakan Ibnu Maryam. Ya, dia adalah ya Al-Masih Isa bin Maryam.
Jadi Nabi melihat ya, Isa dalam ya, tawafnya. Kemudian ya, summa dhahabtu iltafattu fa idza rajulun jasim ahmar. Ya. Kemudian setelah itu saya tawaf lagi, tiba-tiba saya melihat seorang laki-laki ya, lagi yang jasim, badannya kekar, ya ahmar, warnanya kemerah-merahan, ya ada ya warna ya putih tapi kemerah-merahan, ya. Ja'dur ra's, rambutnya itu apa namanya, keriting, ya kribo, ya. Ja'dur ra's a'war, lalu kemudian a'warul ain, buta sebelah matanya, ya. Ka'anna ainahu inabatun tafiyah, dan yang matanya satu itu seperti ya seperti biji apa namanya, biji anggur yang muncul, ya. Kemudian qalu hadzal dajjal, lalu kemudian mereka mengatakan inilah dajjal. Aqrabun nas bihi syabahan ibnu Qatnin rajulun min Khuza'ah. Jadi mirip sekali ya kata Rasulullah SAW ya dengan seorang ya sahabat yang bernama Qatan, ya ibnu Qatan ya dari kabilah Khuza'ah. Jadi ada kemiripannya dengan ya sahabat ya dari sisi badannya yang kekar, ya kemudian rambutnya kribo, dan ya matanya ya buta sebelah, ya. Disebutkan ya bahwa dalam riwayat yang lain ya bahwa Isa itu meletakkan kedua tangannya di atas dua pundak orang di sampingnya, samping kiri dan kanannya, sementara Dajjal itu ya dia meletakkan kedua tangannya di atas pundak ya seorang laki-laki di depannya. Nah itu yang dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya, dan barangkali ini yang agak sedikit mungkin mengagetkan, karena dalam pembahasan kita kemarin tentang Imam Mahdi, ya, apakah ya ada pribadi sekarang yang sifat-sifat ya fisiknya ya ada pada orang itu, dan ternyata yang ya pernah kita sampaikan bahwa ada orang yang sifat-sifat ya Mahdi semuanya ada 80 sifat lebih, ya 80 lebih sifat itu ada pada orang itu, termasuk yang mengherankan karena pernah suatu ketika orang ini tawaf ya di Ka'bah, lalu kemudian ada orang dari belakang ya langsung letakkan tangannya di atas pundaknya. Iya, dan orang yang meletakkan pundaknya itu di atas orang yang meletakkan tangannya di atas pundaknya orang ini adalah ya seperti ciri-ciri yang disebutkan dalam hadis ini, rambutnya kribo, badannya kekar, dan ya buta sebelah. Artinya apa? Indikasi ya, indikasi bahwa memang ya peristiwa akhir zaman ini sudah sangat dekat. Nah, taib. Kemudian ya hadis yang berikutnya, ya hadis yang berikutnya adalah hadis ya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala la yakhrujud dajjalu hatta yuzhirun nas an dzikrihi wa hatta tatrukal ummatu dzikrahu 'alal manabir, ya. Ini juga karena ya munculnya Dajjal ini ya dalam kondisi ya orang sudah tidak pernah menyebut-nyebut ya Dajjal, ya orang tidak pernah, artinya banyak orang yang jahil siapa itu Dajjal, apa ciri-cirinya, apa indikasinya, ya sehingga kemudian nanti ya ketika dia datang tiba-tiba kemudian banyak orang terfitnah dan kemudian mengakunya sebagai Tuhan. Kenapa manusia dalam kondisi tidak tahu apa itu Dajjal? Kenapa tidak pernah diajarkan? Mereka tidak pernah belajar, dan mereka tidak pernah ya mendengarkan tentang ya, siapa sebenarnya Dajjal. Bahkan disebutkan di sini hatta tatrukal a'immatu dzikrahu 'alal manabir. Bahkan para ya para ulama, para ya khatib-khatib tidak pernah lagi menyebut-nyebut Dajjal di atas mimbar. Nah, coba sekarang kalau kita mau jujur, ya, kalau kita mau jujur, sejak kita lahir
Sampai hari ini kita mendengarkan khutbah. Pernah tidak kita dengarkan khutbah dari seorang khatib yang menjelaskan tentang Dajjal? Umur saya sekarang 54 tahun. Dan sejak kecil saya sudah pelihara salat Jumat. Sejak SD saya sudah pelihara salat Jumat. Sampai sekarang, selama saya mendengarkan khutbah, sudah puluhan tahun, baru satu kali saya mendengarkan seorang khatib yang khutbah dan membahas tentang Dajjal. Baru satu kali selama hidup saya. Dan ini kata Nabi SAW ya, la yakhruj Dajjal, tidak akan keluar Dajjal. Sehingga orang lalai dari menyebut-nyebutnya, dan hatta tatrukal a'immatu zikrahu 'alal manabir, sehingga para ulama dan para khutaba meninggalkannya dan tidak pernah membicarakannya di atas mimbar-mimbar. Ya. Jujur saja kita lihat, dan kita saksikan hari ini, mana ada ulama, mana ada dai, mana ada khatib yang berbicara tentang Dajjal di atas mimbar-mimbar di hari Jumat. Bahkan kemudian juga ada ulama mengatakan maksud daripada hatta tatrukal a'immatu zikrahu 'alal manabir bukan sekedar diceramahkan di atas podium, termasuk juga di dalam ta'lim, di dalam pelajaran-pelajaran. Mana pernah kita belajar di majelis-majelis ilmu, atau bahkan termasuk di sekolah-sekolah agama, mana pernah ada kajian khusus tentang Dajjal. Nah ini menunjukkan bahwa kalau sudah sampai begitu maka Dajjal akan keluar. Taib. Yang berikutnya dari hadis yang ketiga, An Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min nabiyyin illa wa qad anzara ummatahu al-a'war al-kadzdzab. Tidak ada seorang nabi kecuali dia telah memberikan kewaspadaan dan mewanti-wanti umatnya minal a'war al-kadzdzab, dari orang yang buta sebelah dan pendusta, maksudnya Dajjal. Ala innahu a'war, ketahuilah bahwa Dajjal itu adalah buta sebelah. Wa inna rabbakum laisa bi'awar, sedangkan Tuhan kalian tidak buta sebelah. Jadi ini mestinya apa? Ini menjadi keterangan dan menjadi hujah bagi kita ketika misalnya datang orang atau datang Dajjal ini, dan kemudian sudah jelas ada yang mengaku sebagai Tuhan dan dia buta sebelah, berarti dia adalah al-kadzdzab, ad-dajjal. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak buta sebelah. Buta sebelah itu kan cacat. Sebuah cacat, Nah, masa ada Tuhan yang cacat? Tidak mungkin. Nah, sementara dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Oleh karena itu ini untuk untuk memberikan kewaspadaan pada umat ini, supaya ketika ada orang yang mengaku dirinya Tuhan dan dia cacat, buta sebelah, maka dia bukan Tuhan, karena inna rabbakum laisa bi'awar. Sesungguhnya Tuhan kalian tidak buta sebelah. Kemudian maktub baina ainaihi kafara. Maktub baina ainaihi, seperti yang gambar yang tadi dimunculkan, tertulis di antara dua matanya, Jadi kata matanya cuma satu, matanya cuma satu, yang di sini yang dia sama dengan tertutup, dia tertutup, cuma matanya sebelah. Dan antara matanya ini tertulis huruf kaf, ada yang mengatakan kaf, ra terpisah, ada yang mengatakan tertulis kaf, fa dan ra tertulis antara matanya. Nah, ada juga yang mengatakan tersambung, yaitu kafir, dan di sini kata Rasulullah SAW, maktubun baina ainaihi kaf fa ra. Wa fi riwayatin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dajjal mamsuhul ain. Dajjal itu tertutup matanya, maktubun baina ainaihi, tertulis antara dua matanya itu kafir. Ini bersambung. Jadi imma kaf
ra yang tidak tersambung terputus, ya, atau imma tersambung kafir. Kemudian coba yang mengherankan adalah ya summa tahajjaha kafara yaqra'uhu kullu muslim. Nah, ini yang masalahnya sini ya. Yang menariknya ini adalah yaqra'uhu kullu muslim. Dalam riwayat lain dikatakan yaqra'u kullu muslim, ya qari ya au ghairu qari, ya. Dibaca oleh setiap muslim. Jadi setiap muslim lihat nanti, ya, datang Dajjal itu bisa dibaca oleh setiap muslim, bisa membaca di antara dua matanya itu, ya, kafara atau kafir. Baik orang muslim itu pintar membaca atau ya dia buta huruf, ya. Jadi buta huruf atau tidak bisa membaca, misalnya ada sekarang orang Islam yang tidak bisa membaca Al-Quran, ya. Dia tidak bisa membaca ya Al-Quran. Ya tentu dia tidak, karena ini huruf apa namanya, huruf yang tertulisnya itu adalah huruf Arab, kaf, fa, ra. Nah, misalnya ada orang Islam tidak bisa membaca Al-Quran, maka insya Allah atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dia bisa membaca ya tulisan itu yang ada di antara kedua mata ya Dajjal. Supaya apa? Supaya dia tidak terfitnah ya nanti ya bahwa dia ya akan mengikuti ya orang ini dan ya akan ya mengakuinya sebagai ya Tuhan, naudzubillah. Maka di dalam ya hadis yang lain dikatakan man sami'a bid dajjal falyan'a, ya, kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, man sami'a bid dajjal falyan'a anhu, ya, man sami'a dajjal, man sami'a bid dajjal ya fal yan'a anhu. Siapa yang mendengar, ya, bukan dikatakan man ra'a, ya, siapa yang melihat, sekedar mendengarkan saja informasinya bahwa Dajjal sudah ada, maka hendaknya dia melarikan diri dan menjauh dari Dajjal. Jangan coba-coba berani dan mengatakan, oh, saya ini beriman, saya kuat iman saya, ya, saya akan ketemu dengan dia dan saya akan ya berdebat dengan dia bahwa kamu bukan Tuhan. Tidak ada, karena kata dalam hadis lanjutan hadis ini katakan, ya, orang yang mengaku beriman lalu kemudian dia mendatanginya, maka dia tertarik setelah itu ya untuk menjadi pengikutnya. Dia mengakui karena ya dia memiliki banyak sekali kesaktian dan keluar biasaan yang membuat orang ya percaya bahwa dia adalah ya Tuhan. Bisa menurunkan hujan, dia mengatakan perintahkan langit turunkan hujan, langsung turun hujan, disaksikan. Nah, kalau seperti ini kira-kira siapa yang tidak percaya? Apalagi ketika orang yang tidak memiliki wawasan dan pemahaman tentang persoalan ini, ya dia melihat yang bisa menurunkan hujan selama ini kan Allah. Nah, ini orang yang mengatakan memerintah kepada langit turunkan hujan, langsung turun hujan. Dia perintahkan kepada bumi, tumbuhkan tanaman, tumbuh langsung, dia disaksikan oleh orang. Ini bagaimana orang tidak terfitnah? Makanya wajar orang akan banyak terfitnah dan kemudian mengakuinya sebagai Tuhan karena kelebihan yang Allah berikan pada orang ini, kesaktian dan keluar biasaan. Dan itulah kenapa dikatakan dia adalah fitnah yang terbesar sejak Allah menciptakan alam semesta ini. Tidak ada fitnah yang lebih besar sedahsyat ya fitnah ya munculnya ya orang tersebut Dajjal. Sehingga ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mudah-mudahan kita tidak dipertemukan. Ya, mudah-mudahan kita tidak dipertemukan dengan orang ini karena kita tidak bisa menjamin diri kita bahwa bisa ya tetap beriman dan tidak mengakui ya dia sebagai Tuhan. Karena faktanya dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan bahwa ya orang yang mengaku dirinya saya beriman ketemu ya langsung mengikuti dan mempercayai. Bahkan dalam hadis katakan, bayangkan itu, ya, ketika Dajjal datang ingin masuk di kota Madinah, ya, ingin masuk di kota Madinah, dan dia tidak bisa masuk. Kenapa? Karena jalan-jalan yang masuk ke akses jalanan yang masuk ke dalam kota Madinah itu semuanya dijaga oleh malaikat, sehingga Dajjal tidak bisa masuk. Dia hanya di belakang Uhud berdiri, lalu kemudian melihat kepada masjid Nabi SAW dan mengatakan, "Hada qasru Ahmad." Ya, ini adalah istana ya Ahmad, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat sekarang di Masjid Nabawi bagaimana kira-kira bangunannya. Ya. Dajjal mengatakan hada qasra, ini adalah
ya, istana. Kenapa? Karena mewah. Dulu masjid Nabi SAW sederhana, terbuat dari batang korma dan atapnya adalah daun korma. Sekarang coba lihat keindahan Masjid Nabawi. Ya, Dajjal mengatakan hadza qasru Ahmad. Ya. Jadi ya, ini semua akan ini semua menjadi fakta-fakta bahwa ya kita betul-betul sekarang berada pada penghujung ya kehidupan dunia ini, akhir zaman ya, dan tinggal kita menunggu ya kedatangan ya tanda-tanda ya besar ini, dan dimulai dengan kedatangan Dajjal. Lalu kemudian menyusul ya tanda-tanda yang berikutnya, dan berujung nanti pada 10 tanda yang terakhir, yaitu munculnya api dari Yaman yang akan menggiring orang ke negeri ya, Syam, ya tempat perkumpulan mereka, dan di sanalah ya berakhir kehidupan ini. Dan kemudian semua ya benda-benda angkasa itu ditubrukkan antara ya satu dengan yang lainnya ya, sehingga habislah kehidupan dunia, dan kemudian seluruh manusia dari Adam sampai manusia yang terakhir beralih pada kehidupan baru, yaitu kehidupan hari akhir. Nah, ini yang menariknya ya. Kemudian ciri-ciri fisik Dajjal ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Ya. Disebutkan ya, dia adalah seorang laki-laki ya, syabun ahmar, seorang pemuda, anak muda ya, ahmar ya, cuman namanya syab ini saya tidak tahu juga persisnya dari usia berapa sampai usia berapa orang itu dikatakan syab. Tapi menurut informasi yang saya dengar ya, dari keputusan terakhir dari PBB bahwa usia pemuda itu masih ya, dianggap pemuda dalam usia 60 tahun. Jadi dari mungkin 17 tahun ya masuknya seorang usia balik sampai 60 tahun itu masih dalam kategori syab. Ya, wallahu alam apa benar itu atau tidak. Ya, karena sebelumnya juga ada mengatakan syab itu adalah sampai batas 40 tahun. Kalau sudah 40 tahun ke atas sudah bukan lagi syab. Ya, kita tidak tahu ya. Karena sama juga dengan Imam Mahdi yang pernah kita sampaikan ya. Disebutkan dalam riwayat dia adalah syab, dia adalah anak muda. Ya, tapi dalam riwayat disebutkan bahwa dia dibaiat dalam usia 40-an tahun ya. Nah, berarti 40 tahun ke atas ya sampai 50 tahun masih dalam kategori syab ya, dalam pemahaman atau dalam konteks makna ya syab itu. Kemudian ahmar ya, dia kulitnya kemerah-merahan ya. Biasanya orang kalau terlalu putih ada merah-merahnya itu ya, biasanya orang kayak seperti keturunan bangsa Turki ya, itu putih tapi kemudian ya ada merah-merahnya. Kemudian ya qasirun ya, orangnya pendek, jadi kekar badannya ya, dan ya pendek. Kemudian ja'du sya'ar, rambutnya ya keriting. Ajlal jabha, ini jidatnya juga lebar sama dengan Imam Mahdi ya, lebar ya, jidatnya ajal jabha. Aridun nahar ya, ini lehernya ini ya mungkin ya orang kalau mengatakan kayak tison ya, leher besi, artinya lebar lehernya ya. Kemudian mamsuhul ainil yumna ya, mata kanannya itu ya tertutup ya, dan mata kirinya itu yang tadi kita katakan ya seperti anggur yang yang menonjol. Nah itu diantara tanda-tanda fisik dari Dajjal ya. Kemudian ya, termasuk juga ini yang disebutkan oleh Nabi SAW ya, maktubun baina ainaihi ya, kafara atau kafir yaqra'uha ya kullu ya muslimin ya katibun wa ghairu katib ya, bisa dibaca oleh setiap muslim, baik yang ya pintar menulis maupun yang buta huruf itu bisa membacanya ya. Kemudian juga ya diantara sifatnya adalah hakimun la yuladu lahu ya, dia mandul ya, tidak punya anak. Jadi Dajjal ini mandul, tidak punya anak ya. Berarti dia punya istri dong. Kalau begitu dia mungkin punya istri ya, mungkin punya istri.
Makanya nanti ya termasuk yang menjadi hujah Ibnu Sayyad ini, Ibnu Sayyad yang tadi saya katakan bahwa Ibnu Umar, Umar bin Khattab dan yang lainnya itu bersumpah bahwa dia adalah Dajjal. Ya, pernah bersama-sama dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, nanti akan kita ceritakan kisahnya panjang. Ya, intinya ya kita sampai di sini dulu pembahasan kita ya, tentang pengenalan secara singkat ya Dajjal. Nanti kita masuk pada kisah Ibnu Sayyad, kemudian juga kisah ya Tamim Ad-Dari. Ada dua kisah yang terjadi pada zaman Nabi SAW untuk kemudian menyingkap ya saksiah atau kepribadian ya orang ini ya Dajjal. Termasuk juga nanti mungkin ya akan kita angkat berapa pendapat para ulama ya asal usulnya Dajjal ini, karena Dajjal ini ternyata orang yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena di zaman Nabi SAW sudah ada di zaman Nabi SAW berdasarkan hadis Tamim Ad-Dari. Nah, bahkan pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa Dajjal ini ya, dia lahir dari kedua orang tua Yahudi, dan Yahudi itu ada sejak zaman Yakub. Ya. Lalu kemudian nanti muncul Nabi Musa, ada lagi yang namanya Samiri, yang kemudian ketika Nabi Musa pergi ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Samiri inilah yang kemudian membuat patung emas ya dalam bentuk dalam bentuk seekor sapi, dan bisa keluar suara, ya bisa mengeluarkan suara yang menyebabkan ya banyak ya Bani Israel umatnya Nabi Musa percaya kepada ya patung itu, menyembah kepada patung itu. Nah, sehingga kemudian ya sebagian ulama mengatakan bahwa Dajjal itu adalah Samiri. Samiri ini yang kemudian nanti ya yang ya diborgol, dan siapa yang memborgolnya ada yang mengatakan dia adalah Nabi Sulaiman. Dan nanti mungkin akan kita angkat nanti sedikit tentang ya, sejarah itu ya dalam satu versi dari penjelasan para ulama siapa Dajjal itu.